Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiha'a wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita banyak kenikmatannya, sehingga detik ini kita masih dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditakdirkan dalam keadaan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, kita juga sudah bisa dikatakan masuk di sepertiga terakhir bulan Sya'ban. Sepertiga terakhir bulan Sya'ban, kurang lebih sepekan lagi masuk ke bulan Ramadan, yang kita mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita semuanya di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa memuliakan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharamkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Di akhir bulan Sya'ban, Nabi pernah khutbah. Di akhir bulan Sya'ban, Nabi menyempatkan khutbah kepada para sahabat. Maruya an Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu qala, diriwayatkan daripada sahabat Salman al-Farisi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaannya kepadanya. Qala khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah kepada kita semuanya di waktu itu, di akhir hari bulan Sya'ban. Faqala, yang isinya, ayyuhan nas qad adhallakum syahrun azim. Wahai manusia, ini khitab am, walaupun yang dikhitab adalah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapanya dengan ayyuhan nas, wahai para manusia. Qad adhallakum syahrun azim, bayangan-bayangan bulan mulia sudah mendatangi kalian. Kalau srengenge ada bayangannya, berarti sudah muncul srengenge ini ya. Kalau diartikan secara umum, biasanya diartikan hampir datang bulan Ramadan, karena sudah di akhir-akhir bulan Sya'ban. Syahrun mubarak, bulan tersebut adalah bulan yang diberkahi. Kita ini banyak hal diajarkan doa meminta berkah. Mau makan, Allahumma barik lana. Mau masuk bulan Ramadan, bahkan jauh-jauh bulan sudah Allahumma barik lana. Banyak diajarkan kita untuk meminta keberkahan. Lah ini bulan Ramadan disebut oleh Nabi bulan yang diberkahi, karena luar biasa kemuliaan bulan Ramadan, lipat gandanya pahala di bulan Ramadan, terkhusus amaliyah yang ada di bulan Ramadan, yaitu bulan puasa, sampai-sampai gak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ini bulan adalah diberkahi. Fihi lailatul qadri khairum min alfi syahr. Dalam bulan tersebut ada malam Lailatul Qadar. Nilainya Lailatul Qadar ini khairum min alfi syahr, lebih baik ya, bukan berbanding, bukan, lebih baik 1000 bulan satu ibadahnya. Nah ini ketika kita kurang ngeh di dalam kebaikan di bulan Ramadan, sangat rugi kita.
Karena itu kebaikan apapun, cilik-cilik kesunaan-kesunaan yang puasa itu misalnya, mulai dari sahur, ya, kemudian waktu menjalankan puasa, kemudian ketika berbuka malamnya diisi dengan apa puasanya, itu yang kecil-kecil semuanya dilipat gandakan lebih baik daripada 1000 bulan. Bisa kita bayangkan kemuliaannya. Ja'alallahu ta'ala siyamahu faridah. Allah menjadikan di bulan tersebut, ya bulan Ramadan, puasanya hukumnya wajib. Puasanya hukumnya wajib. Sehingga disebutkan awal mula daripada puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan mulai dulu ada sebenarnya. Ya, bulan Ramadan mulai dulu ada. Tapi kewajiban puasa bulan Ramadan setelah tahun kedua. Adapun Ramadannya sudah ada mulai dahulu. Terus diisi puasa apa? Nah, dimulai puasa itu fi awal Islam bisyami salat ayam min kulli syahrin. Awal-awal Islam, ya, kan rukun Islam ada 5, diantaranya puasa. Lah, menjadi pondasinya Islam itu sebelum adanya kewajiban Ramadan itu diisi apa ini? Apa pondasinya? Kan gitu ya. Diisi setiap bulannya puasa 3 hari. Ya, setiap bulannya diisi puasa 3 hari. Ditambahi wabisyam yaum Asyura. Jadi totalnya 4. Ya, 3 hari setiap bulan dan 1 hari di tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian tsumma nazala qauluhu ta'ala, baru turun wahyu, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya itu. Ada beberapa ayat turun itu ya menjadi kewajiban, kutiba alaikumusiyam. Ya, ada kewajiban atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Nah, dari wahyu tersebut fakana man syaa shoma wa man syaa aftara. Ada yang berpuasa, ada yang tidak. Loh, padahal bulan Ramadan. Iya. Bulan Ramadan misalnya, tapi belum diwajibkan. Puasa bulan Ramadan belum diwajibkan, tapi sudah turun ayat ini. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Fakana man syaa shoma wa man syaa aftara. Apa yang menjadi dalil mereka para sahabat ada yang puasa, ada yang tidak, padahal sudah bulan Ramadan tapi belum diwajibkan. Liqauli ta'ala fi akhir ayat. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang mampu, ya, orang-orang yang mampu itu boleh membayar fidyah. Nah, diberikan kepada orang miskin. Walhasil di situ belum ada puasa sebulan penuh, belum ada kewajiban sebulan penuh. Tsumma nazala qauluhu ta'ala. Nah, turun lagi ayat, syahrul ramadhan alladzi unzila fil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Di sini baru semuanya, nggak ada yang boleh meninggalkan puasa bulan Ramadan. Semuanya orang yang menyaksikan masuknya bulan Ramadan, maka harus bagi mereka untuk berpuasa. Ini juga dalil mengenai tentang puasa bulan Ramadan ditetapkan dengan ru'yah syahidah. Nah, bukan dengan hisab. Jadi mungkin ini kalau penanggalan besok ini hari Kamis, ya, itu Sa'bannya 30. Kemungkinan bisa Rebu karena masih ada kemungkinan lihat ru'yah dulu. Setelah lihat ru'yah kemudian menunggu ketetapan daripada pemerintah, maka kalau memang ditetapkan ya puasa. Walaupun di tanggalannya memang sampai 30. Hasil untuk mengenai bulan Ramadan, karena kita ini dinaungi dengan pemerintahan, maka
apapun yang menjadi ketetapan hakim itu yang menjadi pedoman masuk awal bulan Ramadan. Nah, ini mengenai tentang sejarah kewajiban puasa bulan Ramadan. Sebagaimana dalam khutbahnya Nabi, bahwasannya di bulan Ramadan diwajibkan puasa, tapi bukan awal Ramadan langsung diwajibkan Ramadan, tidak. Ya. Ada rentetannya. Sebelumnya cuma puasa 4 hari. Setiap bulannya 3, nanti kalau bulan Muharram ditambah 1 bulan di tanggal 10. Kemudian turun ayat. Setelah turun ayat kutiba alaikumusiyam, ada yang puasa, ada yang enggak. Karena ditutup ayat dengan yutikuna fidyatun. Kemudian turun ayat lagi tentang man syahida Ramadan falyasum. Kemudian Nabi menyebutkan juga waqiyama lailihi tatawuan, menghidupkan malamnya bulan Ramadan dicatat kesunahan. Ya, tentunya dihidupkan dengan dengan hal-hal yang bernilai ibadah, ya. Dengan nilai-nilai ibadah. Kalau dalam hadisnya qiyam itu diartikan oleh para ulama yang dimaksud adalah tarawih. Yang dimaksud adalah tarawih. Jadi tarawih hukumnya sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Dilanjutkan khutbahnya sama Nabi, siapa orang yang mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan bi khoslatin minal khair, satu kebaikan. Ya, satu kebaikan. Kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Dia seperti menjalankan satu kewajiban di selain bulan Ramadan, satu kebaikan, koyok melakukan kewajiban. Nah terus kalau menjalankan kewajibannya, waman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Orang yang melakukan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka dia seperti menjalankan 70 kewajiban di selain bulan Ramadan. Satu kewajibannya seperti menjalankan 70 kali lipat selain bulan Ramadan. Wa wasyaru sabar, katanya Nabi. Bulan tersebut adalah bulannya sabar. Nah, kalau enggak sabaran di bulan Ramadan berarti enggak sesuai. Ya. Kurangi sifat egonya, dikurangi. Ya, ditambah kesabarannya, karena ini bulan sabar lah kok. Disalib wong titik mek keserempet terus mesu-mesu. Ya. Enggak sabar, ya. Enggak sesuai dengan namanya nanti. Namanya itu syahrul sabar. Wasabru sawabul jannah. Kalau sudah bisa sabar, pahalanya langsung surga wis. Ya. Pahalanya langsung surga. Wahwa syahrul muasa. Bulan Ramadan ini bulan menyenangkan atau biasa disebut dengan solidaritas. Ya. Nek bulan Ramadan perhatikan, waduh solidaritas orang itu tinggi. Mungkin gak tahu bagi-bagi nek bulan Ramadan. Ya, gak cukup bagi-bagi ke masjid atau ke musola, ke embong-embong kayak bagi-bagi. Ya, bahkan PT-PT itu sing duwe duduk muslim kadang melok bagi-bagi kan. Kesababan nama bulan Ramadannya. Ya, syahrul muasa. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Nah, dikatakan oleh Nabi ini perkataan Nabi. Bulan tersebut, bulan Ramadan adalah syahrun, satu bulan yuzadu fihi rizqul mu'min. Ditambah di bulan tersebut rizkinya orang mukmin. Ya, rizkinya orang mukmin. Subhanallah memang ya. Perhatikan bulan Ramadan ini sore luar biasa. Wong sing gak duwe melok duwe. Melok tuku-tuku. Nah, bulan Ramadan bukber ya, ngabuburit. Tapi itu kalau kurang bernilai ibadah ya jangan dilestarikan, ya. Jangan dilestarikan. Man fattara fihi shaiman kana lahu itqa raqabatin. Siapa orang, kata Nabi,
memberikan buka di bulan tersebut kepada orang yang berpuasa, kana lahu itqa raqabah, dia berhak atau diganjar bagi dia seperti memerdekakan budak. Ngekei buka orang berpuasa, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti memerdekakan budak. Wa maghfiratan lidunubih, gak cukup diganjar seperti memerdekakan budak, diampuni dosanya, diampuni dosa-dosanya. Bagi siapa? Orang yang memberi makan atau memberi buka orang yang berpuasa. Melihat seperti itu ya, namanya sahabat macam-macam. Banyak sahabatnya Nabi itu ekonominya menengah ke bawah, bahkan mungkin untuk disedekahkan nggak ada, kurang-kurang untuk keluarganya. Sehingga para sahabat ngomong, kulna ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufatiru bihi shaim. Ya Rasul, tidak semuanya kita ini mendapati untuk yang diberikan kepada orang yang berpuasa, nggak duwe. Ya. Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'tillahu hadzal thawab man yufattiru shaiman ala madqatilabanin. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sudah disebutkan tadi itu, memerdekakan budak, kemudian diampuni dosa-dosanya. Ya. Man yufattiru shaiman ala madqatilaban, orang yang memberi buka orang berpuasa tadi itu hanya sekedar madqatilaban. Madqatilaban itu disebutkan oleh para ulama asyarba minal laban al mamzud bil ma, gak murni. Ya. Wis gak murni, susunya wis gak murni, wis campuran misalnya. Itu yang dikasihkan. Au syarbati ma, gak duwe sik ngono misalnya. Syarbati ma, ngekei ya seteguk air. Wis ngekei twidik wis intinya wis ngekei lah kepada orang yang berpuasa. Au tamrotin, atau satu biji kurma. Ya, satu biji kurma. Sama Nabi dilanjutkan, waman asba'a shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubi. Iku nek wong sing ngekei orang berpuasa, alias makanan yang dikasihkan itu pertama kali yang masuk ke orang yang berpuasa, diganjar seperti itu. Nah, sedangkan sekarang ini orang-orang macam-macam, karepe dikei kurma cek dipangan dhisik. Ya, milih ngombe es dhisik. Ya. Milih ngombe es dhisik. Ya rezeki ini sing ngekei es berarti ya. Paling enak itu disiasati ya, paling enak itu disiasati. Kalau seperti itu, orang yang mau ngasih itu dikoordinasikan, ngasihnya uang. Nanti panitia yang membelikan makanan-makanan buka, sehingga ngasih uang kemudian dibuat buka, katut kabeh bisa sing kayak duit. Ya, melok dipangan pertama kali. Nah nek iki ngekeki kurma iki engko sing dipangan dhisik sing mendapatkan pahala yang luar biasa tadi itu. Tapi enggak usah putus asa. Misalnya tetap seperti itu. Disebutkan oleh Nabi, man asba'a shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubi. Orang yang mengenyangkan, orang yang berpuasa berhak bagi dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosanya. Orang yang mengenyangkan. Jadi misalnya enggak dipangan pertama, yo dipangan kedua, ketiga, pokoknya mengenyangkan perutnya orang yang berpuasa, maka mendapatkan ampunan. Wasaqahu rabbuhu min haudi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan minum kepada dia daripada telagaku. Satu teguhan yang mana layat ma'u ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Orang yang memberikan berbuka orang yang berpuasa, maka pahalanya tidak berkurang sedikit pun daripada pahala puasanya. Misalnya saya ngasihkan ke satu orang yang berpuasa, sintaknya nomek titik, ini pahalanya yang saya dapatkan itu pahala puasa sempurna. Bahkan dikatakan maksudnya tidak kurang pahalanya puasanya. Ini Syekh Said Baisan menyebutkan dalam kitabnya Surah Karim, katanya beliau, walaupun puasanya orang yang ngasih tadi itu nggak sempurna. Misal saya, naudzubillah min dzalik, tengah-tengah poso bijui wong, kan berarti pahalanya berkurang. Tapi di waktu berbuka saya ngasih orang,
maka saya diganjar pahala sempurna puasa. Walaupun puasa saya sendiri kurang. Nah, ini luar biasa ngasih ngasih berbuka orang yang berpuasa. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah. Dilanjut oleh Nabi dalam khutbahnya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang pertamanya kan 30 hari, misalnya kalau 30 hari itu dibagi 3. 10 hari pertama, 10 hari tengah, 10 hari terakhir. Awaluhu rahmah. Pertamanya ya, sepertiga pertama itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kucuran rahmat. Namanya kucuran rahmat, ya orang itu wentengan awal bulan Ramadan itu. Wentengan. Yaitu sudah bisa dilihat secara zahir. Masuk bulan puasa, 10 pertama itu insyaallah musola-musola beksian. Karena si enteng-entengi sian. Ya, dikucur dengan rahmat. Munggah tengah-tengah sampai akhir ya berubah wisan. Makanya dilanjut sama Nabi wa ausatuhu maghfirah. Di pertengahan kucuran maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kucuran maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar. Di akhir-akhir sepertiga terakhir itu menjadi pembebasan daripada api neraka. Wa man khaffafa an mamlukihi fihi ataqahullahu minan nar. Siapa orang yang memperingan ya, entah itu pekerjaannya atau apa daripada budaknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan dia daripada neraka. Kalau misalnya dia dicatat dari penghuni neraka, insyaallah ketika dia meringankan budak-budaknya di bulan Ramadan dibebaskan dari neraka. Fastaksiru fihi min arba' khisal, kata Nabi. Perbanyak di bulan Ramadan itu 4 perkara. Perbanyak di bulan Ramadan 4 perkara. Khoslaten turduna bihima rabbukum. 2 perkara yang mana Tuhan kalian puas terhadap kalian dengan sebab 2 hal ini. Wa khoslaten lahinan lakum anhuma. Ada 2 perkara yang lain kalian merasa cukup dengan 2 hal tersebut. Amma khoslatan latani turduna bihima rabbukum fa syahadatu alla ilaha illallah wastaghfiruna. Bersyahadat kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu. Ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita. Itu hendaknya diperbanyak di bulan Ramadan. Wastaghfiruna, dan memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah, dilanjut. Bersyahadat kemudian istighfar. 2 perkara ini diperbanyak. Wa amma khoslatan latan lahinan lakum in anhuma, adapun 2 perkara yang kalian merasa puas ya, sudah cukup bagi kalian. Tas'alun rabbakum al-jannah, mintalah kepada Tuhan kalian surga. Ya. Nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa tata'awwadzuna bihi minan nar, dan meminta perlindungan kalian daripada neraka. Wa na'udzubika minan nar, atau min sakhatika wan nar. Nah, ini 2 perkara yang kalian sudah wis kalau maneng wis apa maneng katene dikejar. Mlebu surga bebas neraka. Ya. Maka 4 ini hendaknya diperbanyak, dan itu sudah menjadi anjuran daripada guru-guru kita. Bahkan setiap setelah sholat diajarkan asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar, seperti itu. Engko katene lapo baca itu lagi, setelah tarawih baca itu lagi. Ini dianjurkan sama Nabi di dalam khutbah terakhirnya bulan Sa'ban, baca itu di bulan Ramadan. 4 ini wis. Ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dapat memberikan kepada kita semuanya kemudahan menjalankan ibadah pada bulan Ramadan, dan dijauhkan kita semuanya daripada berbuat maksiat di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.